Kisah ini berawal dari seorang laki-laki yang hidup di tahun 1958. Laki-laki itu bernama Danang. Dia adalah lelaki yang berumur kisaran 45 tahun. Sudah cukup tua. Namun umurnya yang tua itu tidak semena-mena membuat Danang dewasa. Danang tentu saja sudah punya istri dan punya seorang anak perempuan. Anak perempuannya baru berumur 20 tahunan. Danang punya tabiat jelek. Dia sering judi dan mabuk-mabukan. Danang berjudi di pojokan pasar Klender. Kala itu, suasana pasar Klender masih sangat tradisional. Belum banyak motor yang berkeliaran. Mobil juga belum terlalu banyak. Hanya ada angkutan-angkutan umum seperti bemo dan bus mini. Di tahun 1958, perjudian sangat marak. Ada lotre, ada judi ayam, dan banyak lagi. Nah, yang sering dilakukan Danang adalah judi adu ayam. Dia sangat senang berjudi di pojokan pasar Klender, baik siang maupun malam. Sementara itu, pekerjaan Danang adalah tukang kuli pikul. Penghasilannya sangat kecil. Namun penghasilan itu harus dibagi dua karena Danang selalu berjudi. Dia butuh modal untuk judi. Untuk itulah Hartini, istrinya Danang, harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Dia bukan hanya seorang diri, anaknya juga yang bernama Rani harus ikut kerja keras menjadi kuli di pabrik tahu milik Koh Liam. Karena mau bagaimana lagi, kadangkala Danang tidak memberi uang pada keluarganya tersebut. Uangnya kadang-kadang habis dipakai di perjudian sambung ayam. Seperti siang itu, cuaca sangat panas di Jakarta. Pasar Klender juga sangat ramai. Banyak orang yang berlalu lalang, banyak beca, dan juga mobil-mobil bemo. Di tengah kesibukan tersebut, banyak sekali orang yang bekerja. Menjadi kuli, menjadi tukang narik beca, dan lain sebagainya. Sementara itu, si Danang, dia malah main judi. Bukan hanya berjudi saja, Danang juga sambil memegang bir. Dia bersorak menyemangati ayamnya yang sedang beradu. Arena adu ayam tersebut dikerumuni banyak sekali laki-laki. Mereka berjudi di sana sepanjang hari dan sepanjang malam. Kalah lagi, ucap Danang. Dia menepuk jidatnya dan sesekali meminum bir yang ia pegang. Udah, sana kau pulang. Kau udah gak punya uang, ucap temannya Danang. Tapi saat itu Danang tidak mau pulang. Dia malah membuka pakaiannya. Kemudian Danang mempertaruhkan pakaiannya itu agar bisa terus berjudi di arena adu ayam. Ya, saya mau judi lagi, ucap Danang. Ini aja nih pakai pakaian, kata Danang pada bandar. Sebenarnya kalau bukan langganan, Danang tidak akan diterima. Namun karena Danang adalah pelanggan tetap di arena judi, maka dia menerima taruhan Danang. Dan lagi-lagi setelah berjudi, Danang kalah. Alhasil Danang pulang dengan hanya menggunakan celana dalam saja. Pakaian dan celananya ludes dipakai berjudi. Semua orang yang ada di arena itu menertawakan kekonyolan Danang. Dia pulang dengan mabuk dan dengan pakaian yang telanjang. Dan di perjalanan pulang, tiba-tiba saja dia keserempet beca. Beca yang menyerempet tubuhnya lantas pergi begitu saja, tidak peduli dengan Danang. Tubuh Danang terpental ke tempat sampah, berguling-guling. Kemudian dia terkapar pingsan di sana. Tidak ada yang peduli dengan Danang. Semua orang di pasar Klender sudah tahu betul kalau Danang adalah penjudi ulung dan pemabuk. Jadi tidak ada yang mau menolong dia. Danang pingsan di sana. Hingga keesokan harinya, tepatnya jam 4 dini hari, Danang siuman. Dan saat dia siuman, tiba-tiba saja dia melihat ada seorang laki-laki tua yang berdiri di sampingnya. Laki-laki itu pun berkata, "Malang sekali nasibmu, nak. Aku tahu kau ini adalah seorang penjudi sambung ayam. Semua orang yang ada di arena judi itu pakai jimat, nak. Kamu juga harus pakai jimat kalau mau menang.
ucap laki-laki tua itu. "Kau siapa?" tanya Danang. "Aku kakek Lotih. Aku bisa tunjukkan kau di mana kau dapat jimat agar ayahmu itu menang saat bertanding," ucap kakek Lotih. Usia kakek Lotih tampaknya sudah cukup tua, barangkali di usia 65 tahunan. Dia sudah beruban, wajahnya juga sudah keriput. Kakek Lotih menggunakan tongkat, pakaiannya serba hitam. Dia juga mengenakan celana warna hitam dan panjang. Alas kakinya juga warna hitam. Entah dari mana datangnya kakek Lotih. Dia sangat misterius. Danang tidak pernah melihat kakek itu sebelumnya di pasar Klender. Danang memang sangat bodoh. Dia sudah terpengaruh oleh judi dan kecanduan. Danang tidak tahu dari mana asalnya kakek Lotih, tapi tiba-tiba saja dia percaya pada kakek misterius itu. "Di mana saya bisa dapat jimat itu, kek?" ucap Danang. "Gampang sekali. Ikut saja denganku," kata kakek Lotih. "Kemana?" tanya Danang. "Udah, ikut aja." Kakek Lotih pun mengajak Danang. Mereka berdua naik beca. Namun sebelum berangkat, kakek Lotih memberikan pakaian pada Danang. Dia tidak mau melihat Danang hanya mengenakan celana dalam saja. Tubuh Danang juga bau sampah, tapi kakek Lotih tidak mempedulikannya. Mereka dibawa oleh beca ke sebuah tempat. Tempat itu cukup jauh, berada di pinggiran kota. Saat itu, pinggiran kota masih sangat asri, penuh dengan pohon-pohon dan juga sungai. Tempatnya sepi. Tidak ada satu orang pun di sana. Lahannya luas dan kosong. Kakek Lotih dan Danang berhenti di depan sebuah pohon. Kemudian sang kakek membayar ongkos. Beca itu pun pergi begitu saja setelah dibayar oleh kakek Lotih. "Ayo kesini," ucap kakek Lotih. Danang dibawa oleh kakek Lotih masuk ke dalam lahan yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Di dalam pohon ini ada sebuah keris, dan kerisnya bisa kau gunakan sebagai jimat, ucap kakek Lotih. "Gali sekarang dan kau bisa dapat jimatnya," ucap kakek Lotih pada Danang. Dengan tangan kosong, Danang langsung menggali lahan tersebut. Kebetulan tanahnya lembab dan mudah sekali untuk digali. Tampaknya lahan itu adalah bekas rawa-rawa. Kedua tangan Danang sangat kotor, berlumuran lumpur. Dia menggalinya penuh semangat. Dan beberapa saat kemudian, tidak butuh waktu lama, keris itu tampak. Danang langsung mencabutnya. Dan ketika dicabut, keluarlah asap yang mengepul. Asap itu halus, membuat Danang kaget. Sampai-sampai ia terjungkal. "Itu asap apa, kek?" tanya Danang. Namun ketika Danang menoleh ke kiri, tiba-tiba saja si kakek itu hilang entah kemana. Danang tidak tahu kemana kakek itu pergi. Yang jelas dia sudah dapat keris tersebut. Buru-buru Danang membungkus keris itu menggunakan plastik dan membawanya pulang. Dia menoleh ke sekitarnya, memastikan kalau tidak ada orang yang melihat Danang. Beberapa saat kemudian, Danang pun pergi dari sana. Setibanya di rumah, Danang sangat terburu-buru. Dia membuka pintu, namun tidak ada orang di rumah. Tentu saja karena istri dan anaknya kerja di pabrik tahu Koh Liam. Rumah Danang bisa disebut rumah gubuk, terbuat dari triplek. Tanahnya juga bukan tanah milik Danang, namun milik perusahaan atau PT. Dia hanya numpang saja di sana. Rumah itu tampak sangat kumuh. Tripleknya bolong-bolong. Atapnya terbuat dari seng. Kalau siang panasnya minta ampun, seperti di dalam oven. Danang membuka keris tersebut. Dia memperhatikan sejenak keris itu. Dan dia mendapati kalau di atas keris itu ada ukiran yang berbahasa Sangsakerta. Entah apa artinya, Danang tidak tahu. Danang juga tidak tahu menahu cara menggunakan jimat tersebut. Dia letakkan keris itu tepat di bawah ranjang. Kemudian Danang beranjak ke belakang rumah. Dia langsung mengambil 2 ekor ayamnya. Itu adalah ayam jago terakhir. Danang ingin berjudi lagi.
Dengan terburu-buru, Danang langsung pergi ke tempat perjudian. Setibanya di sana, Danang langsung ditertawakan oleh teman-temannya. Kau balik lagi tah? Nggak kapok-kapok ya? Nanti pulang telanjang lagi loh, ucap temannya Danang. Danang diam saja, dia tidak mempedulikan temannya itu. Aku mau bertaruh lagi, ucap Danang. Mana duitnya, kata Bandar. Pakai ayam saja, yang satu buat bertanding, dan yang satu lagi buat bayar taruhan, ucap Danang. Si Bandar menerimanya. Kemudian taruhan pun dimulai. Danang langsung menaruh ayamnya di arena pertarungan. Dan ayam itu tampak diam saja, seperti yang klenger, tidak ada pergerakan sama sekali. Dia mematung. Sementara itu ayam lawan sudah mendekati ayamnya Danang. Bulunya mengembang, siap menyerang. Dan saat ayam petarung itu menyerang ayamnya Danang, tiba-tiba saja, dengan sekali tendangan saja, ayam si petarung tersebut kalah. Dan tiba-tiba saja, dengan sekali cakaran saja, ayam lawan kalah total, kelepek-kelepek, bahkan langsung mati di tempat. Alhasil, ayam milik Danang menang. Danang langsung bersorak. Dia tidak menyangka, ternyata jimatnya itu sangat ampuh. Siang itu, tidak ada satu ayam pun yang bisa mengalahkan jagoannya Danang. Semuanya tumbang. Danang bawa duit banyak, dia sangat senang. Bahkan sampai bubar pun tidak ada yang bisa melawan ayam milik Danang. Semua kalah. Bahkan sebagian dari ayam-ayam itu mati. Kau pakai jimat ya? Ucap Bandar. Bandar mulai curiga. Halah, semua orang di sini pakai jimat kok, kata Danang. Danang melawan. Naasnya, Danang malah dikeroyok di tempat. Uangnya diambil semua. Ayamnya juga disita. Danang babak belur. Wajahnya penuh darah. Matanya bengkak. Kemudian Danang digotong lalu dibuang ke tengah pasar. Semua orang yang menyaksikan Danang cuek-cuek saja. Mereka tidak kaget. Danang seringkali seperti itu. Dia adalah pemabuk dan penjudi. Tidak ada yang mau menolong Danang. Dia terkapar di tengah-tengah pasar yang kumuh, kotor dan becek. Lumpurnya berwarna hitam. Lelaki itu tidak pingsan, tapi tubuhnya serasa remuk. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kira-kira sekitar 5 jam Danang terkapar di sana. Tubuhnya tampak masih bernapas. Hingga akhirnya dia pun bangkit. Namun sempoyongan. Danang pulang dengan hanya membawa uang sedikit saja. Dia sempat mengantongi uang receh itu untuk jaga-jaga. Tidak mau lagi Danang pergi ke arena tersebut karena di sana sangat curang. Kalau menang dianggapnya punya ilmu gaib. Danang pun pulang dengan sempoyongan. Dan lagi-lagi di tengah perjalanan, samar-samar Danang melihat kakek Lotih. Dia berdiri di pinggiran jalan, tepatnya di pinggir toko buah. Dan saat Danang hendak menghampirinya, tiba-tiba saja kakek Lotih berjalan masuk ke dalam pasar. Kemudian dia menghilang begitu saja. Danang sangat heran karena keberadaan kakek Lotih ini sangat amat misterius. Danang pulang dengan tidak membawa uang. Dia hanya menyisihkan sedikit saja di dalam kantongnya. Dan ketika datang ke rumah, ternyata sudah ada istri dan anaknya di sana. Hartini langsung menyambut suaminya itu. Dia kaget karena suaminya babak belur. Wajah dan tubuh suaminya itu sangat kotor. "Abang kenapa?" ucap Hartini. "Alah, jangan banyak tanya," kata Danang. Danang langsung ke kamar mandi. Dia membasuh wajah dan tubuhnya. Setelah bersih, Danang pun kembali ke kamar. Kemudian dia mengeluarkan keris yang ia gali tadi siang. "Hartini, sini," kata Danang. Hartini pun muncul. Dia membawa obat-obatan dan juga air hangat. Hartini akan memompres luka di wajah suaminya itu. Tapi Danang dengan kasar menolak. Danang memang tidak punya adab. Dia sangat kasar pada istrinya. "Aku punya jimat, keris sakti. Aku yakin dengan keris ini
kita bisa kaya, kata Danang pada istrinya itu. Mas dapat dari mana? Tanya Hartini. Aku nemu, kata Danang. Besok aku mau judi lagi. Kau punya uang tidak? Tanya Danang. Hartini pun menunduk. Dia sangat sedih karena suaminya itu judi melulu. Udah sini dulu, aku pakai buat judi. Nanti kamu aku kasih banyak, ucap Danang. Hartini menelan ludahnya sendiri. Jangan bang, cuma ini yang kita punya. Nanti malam kita makan apa? Kata Hartini. Selepas maghrib aku kembali. Nanti aku bawa uang banyak, kata Danang. Danang pun langsung merampas uang Hartini dengan paksa. Uang itu recehan. Danang langsung memasukkannya ke dalam kantong berwarna hitam. Saat itu juga dalam keadaan babak belur, Danang keluar dari rumah. Dia tidak peduli dengan anak perempuan yang berdiri di pinggir pintu. Dengan terpincang-pincang, Danang pun pergi begitu saja. Dia akan pergi ke kasino. Bukan kasino sembarangan. Itu adalah kasino di Jakarta Pusat, tempat orang-orang kaya berjudi. Memang Danang cuma punya uang recehan, tapi jangan salah, Danang sudah punya jimat. Dia yakin pasti akan menang. Danang ke sana naik beca, tapi sayangnya beca itu tidak dibayar. Nanti selepas Isya kau datang ke rumahku, tagih ongkosnya, kata Danang pada tukang beca itu. Danang turun dari beca, dia berdiri sejenak, memperhatikan keramaian gedung kasino. Banyak sekali orang-orang elit yang berlalu lalang di sana. Wanita-wanita yang sangat cantik dan juga berpakaian bagus. Mereka berpakaian seperti orang-orang Eropa dan juga mengenakan topi bundar berwarna putih. Sementara para lelakinya rata-rata mengenakan kemeja mahal dan juga jas-jas yang sangat rapih. Para lelaki itu adalah orang-orang kaya, pembisnis yang ingin mencari hiburan di kasino. Danang dengan pakaian miskinnya, dia masuk ke dalam kasino. Namun sayang, Danang sempat dicegat oleh satpam. Mau kemana bang? Tanya satpam. Pakai nanya lagi. Ya mau judi lah, ucap Danang. Satpam itu dengan ragu-ragu membiarkan Danang lewat. Memang perjudian itu tempat umum, tapi dengan pakaian Danang yang seperti itu, Pak Satpam ragu kalau Danang punya duit. Tapi Danang nyelonong saja. Dia masuk ke dalam kasino. Baru saja selangkah masuk di pintu kasino, Danang berhenti lagi. Dia memejamkan matanya, lalu menghirup napas dalam-dalam. Ruangan kasino itu sangat wangi. Bahkan wanginya tidak pernah tercium oleh Danang. Wanginya itu sangat semerbak. Di dalam kasino tersebut, orang-orang sibuk berjudi. Ada yang main kartu, ada yang main dadu, dan juga ada yang main roulette. Mereka semua mempertaruhkan uang yang tidak sedikit. Banyak dari mereka yang menepuk jidat karena kalah di meja judi. Danang hanya tersenyum tipis. Dia dengan pedenya duduk di meja roulette. Danang pun bertaruh. Taruhannya sangat kecil, hanya 5 perak saja. Sang bandar yang merupakan perempuan cantik dan seksi hanya tersenyum geli melihat taruhan Danang. Kemudian bandar itu pun memutarkan meja roulette. Bola pun bergelintir. Namun ada yang tidak Danang ketahui, kalau permainan roulette itu sudah disetting. Bola yang ada di dalam wajan roulette ternyata ada remote kontrolnya. Bisa dikontrol oleh bandar. Jadi siapapun yang bertaruh di sana pasti akan kalah. Sementara itu, Danang pasang di nomor 19 warna merah. Kalau menang, uang Danang akan digandakan sebanyak 32 kali lipat. Sementara itu, bandar perempuan. Namun diam-diam, bandar wanita itu langsung mengeluarkan remote control dari dalam kantongnya. Kemudian, wanita tersebut mengklik nomor 1 warna hitam agar Danang kalah. Namun anehnya, yang terjadi di wajan judi tidak sesuai dengan harapan remote control. Bola judi itu malah tepat mengenai taruhannya Danang. Dan seketika saja Danang menang besar. Uangnya yang sangat receh itu ditambahkan berkali-kali lipat. Danang masang lagi, dia tidak kapok. Dan kali ini Danang all in.
Semua uang yang tadi dia menangkan dimasukkan kembali ke dalam meja roulette. Danang pasang nomor 2 warna merah. Tak tanggung-tanggung, Danang benar-benar menembak nomor itu. Dia bahkan tidak bermain sejajar atau bermain warna, namun langsung bermain nomor. Yang artinya kalau Danang menang, uangnya itu akan digandakan berkali-kali lipat. Sang bandar mulai panik. Dia mencoba untuk melirik rekannya. Tapi permainan sedang berlangsung. Bandar tidak bisa berkutik. Kali ini bola diputar. Bandar bermaksud untuk menekan nomor 30 hitam. Tapi lagi-lagi bola tersebut malah mengenai taruhannya Danang. Seperti ada makhluk halus yang memang mengendalikan bola roulette itu. Danang pun menang besar. Dan di taruhan ketiga, sang bandar menahan Danang. Dia bilang mau istirahat dulu. Sengaja bandar menghentikan permainan itu. Karena kalau tidak, pasti dia akan kalah terus. Danang pun berdecak kesal. Gimana sih, curang banget, baru juga menang 2 kali, ucap Danang. Tapi dengan 2 kemenangan itu, uang Danang digandakan menjadi puluhan kali lipat. Dia sangat senang. Tidak cukup sampai di sana, Danang langsung menghampiri meja bakaran. Di meja judi itu, Danang all in dan lagi-lagi menang. Danang melakukannya berkali-kali mengelilingi setiap permainan yang ada di kasino tersebut. Ajaibnya, Danang tidak pernah kalah sekalipun. Dia selalu menang hingga pada akhirnya Danang pulang dengan membawa uang sekitar 500.000. Uang yang sangat banyak di zaman itu, bahkan bisa kebeli rumah, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Danang jackpot. Dia pulang dengan rasa senang dan bangga. Namun sebelum pulang ke rumah, Danang mampir ke kedai. Dia memborong minuman keras, memborong buah-buahan, dan juga makanan-makanan enak untuk anak dan istrinya. Setibanya di rumah, ternyata di sana sudah ada tukang beca yang tadi mengantarkan Danang ke kasino. Tukang beca itu ingin menagih ongkos. Wah, kebetulan aku lagi banyak uang. Nih, ambil aja. Danang memberi tukang beca itu 5 kali lipat dari ongkos yang harus dibayarkan. Kalau banyak uang, Danang benar-benar loyal. Setibanya di rumah, tepatnya pada jam 10 malam, Danang membangunkan istri dan anaknya. Istrinya itu heran karena Danang bawa uang banyak dan juga makanan yang sangat melimpah. Tapi sang istri masih punya moral. Dia tidak mau dinafkahi dengan nafkah seperti itu. Haram dan juga tidak akan berkah. Hartini diam saja. Dia tidak menimpali suaminya. Hartini tidak mau menerima uang dan juga makanan. Jangan sok kaya kau ya. Ini uang buat kita beli rumah dan juga beli mobil. Nanti kita akan sejajar dengan para pejabat dan konglomerat yang ada di Jakarta Pusat itu, ucap Danang. Aku gak mau dinafkahi dari hasil judi. Lebih baik aku kuli saja di pabrik tahunya Koh Liam, kata Hartini. Dasar istri sialan. Danang mendorong istrinya itu, lalu mengeluarkan keris. Memang saat itu dalam keadaan mabuk, Danang menyayatkan keris tersebut ke lengan istrinya. Dia sangat marah karena Danang merasa dilunjak oleh istrinya itu. Dasar istri tidak tahu diuntung. Ya sudah, lebih baik kau makan sampah saja, kata Danang. Hartini menangis sambil meringis kesakitan. Sementara anaknya juga nangis. Dia mencoba untuk menutupi luka ibunya yang ada di lengan dengan tangan. Beberapa saat kemudian, namun ada hal aneh yang terjadi. Selang 1 menit setelah tubuh Hartini disayat menggunakan keris itu, tiba-tiba saja ada asap yang mengepul pada keris tersebut. Asap itu kental. Kemudian kerisnya menyala berwarna merah. Gagang keris itu sangat panas. Danang bahkan tidak bisa memegangnya. Keris pun jatuh ke lantai, mengeluarkan suara bunyi tring. Kemudian keris itu tergeletak. Lalu dia berdiri dengan sendirinya. Danang kaget dan ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Kemudian dalam keadaan setengah sadar, Danang melihat keris itu bergoyang-goyang, kemudian melayang, lalu menancap dengan sangat keras di lantai. Lantai itu retak seketika, lalu terjadilah gempa bumi. Gempa bumi itu sangat dahsyat mengguncang kota.
Lantai rumah Danang retak besar, menganga seperti tanah kering yang ditimpa kemarau. Dan dari dalam tanah itu muncullah asap yang sangat kental. Asap itu kemudian membumbung berwarna merah pekat. Lalu keluarlah darah dari asap tersebut. Darah itu mengucur membasahi lantai. Danang masih tercengang. Dia kaku, tidak bisa lari. Dari gumpalan asap itulah terbentuk pocong Duloh gede. Rintih pocong Duloh. Wajah Duloh tidak berubah. Dulu memang wajah Duloh masih utuh, tapi seiring berkembangnya zaman, dia sudah berpindah dari tangan ke tangan. Kini wajah Duloh sangat busuk, seperti terbakar. Bahkan tulang-tulangnya terlihat, hanya sebagian dagingnya saja yang menempel di wajahnya Duloh. Lidah Duloh pun menjulur. Kemudian lidah itu mencekik lehernya Danang. Danang diangkat ke atas. Dia meringis kesakitan. Beberapa kali Danang memukul-mukul lidah Duloh yang menjijikan itu. Lidah Duloh itu sangat besar, sebesar tubuh ular piton dewasa. Jadi mana mungkin Danang bisa lepas dari ikatan lidah Duloh. Lendir mengucur di lantai, meneteskan bau aroma busuk. "Hartini, tolong aku," ucap Danang. Dia tercekik, tidak bisa napas. Hartini saat itu tidak berpikir panjang. Dia langsung mengambil pisau. Kemudian pisau tersebut ditusukkan ke tubuhnya Duloh. Tapi anehnya, tubuh Duloh ini transparan. Dia tidak bisa ditembus. Hartini benar-benar tidak bisa menyelamatkan suaminya itu dari kematian. Beberapa menit kemudian, Danang pun tewas. Tubuh Danang langsung ditelan hidup-hidup bulat-bulat oleh Duloh beserta pakaian dan sendalnya.